Saudara-saudari terkasih, renungan untuk kita pada hari Minggu biasa ke-23. Bacaan pertama diambil dari kitab Nabi Yesaya, bab 35 ayat 4 sampai dengan ayat 7a. Kemudian bacaan kedua diambil dari surat Rasul Yakobus, bab 2 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Dan bacaan Injil diambil dari Injil Markus bab 7 ayat 31 sampai dengan ayat 37. Saudara-saudari terkasih, di pembuangan Nabi Yesaya harus berhadapan dengan orang Israel yang sedang tawar hati. Dalam situasi seperti itu, sang nabi memberikan nubuat penghiburan untuk membesarkan hati mereka. Ia mau membangunkan harapan mereka bahwa Allah sendiri akan datang dengan kekuatannya untuk menyelamatkan umatnya. Yesaya menubuatkan tindakan Allah yang sungguh luar biasa. Tindakan Allah yang luar biasa itu digambarkan dalam kenyataan bahwa orang buta akan melihat, orang tuli akan mendengar, orang timpang akan melompat. Maka semua orang akan bersorak-sorai. Dengan cara itu, Yesaya melukiskan zaman Al-Masih sebagai zaman penciptaan baru yang memberikan penghiburan dan semangat baru. Peristiwa penyembuhan orang yang bisu dan tuli yang dilakukan oleh Yesus merupakan pemenuhan sempurna dari nubuat yang telah dinyatakan oleh Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka." Yesaya bab 35 ayat 5. Yesus adalah Mesias yang dijanjikan itu. Saudara-saudari terkasih, ia adalah Mesias yang menyembuhkan orang bisu, orang tuli, dan orang buta. Namun, ia juga adalah orang yang menderita walaupun tidak bersalah. Terhadap Yesus yang demikian, setiap orang beriman ditantang untuk membuka telinga sehingga mampu mendengarkan dan mewartakan secara baik dan benar siapakah Yesus itu. Setiap orang beriman juga ditantang untuk menyadari bahwa dalam pelayanan penyembuhan terhadap orang lain, orang beriman akan mengalami rasa sakit, menderita walaupun tidak bersalah. Saudara dan saudariku terkasih, namun hal itu akan membawa sukacita bagi orang beriman karena Yesus menjadi jaminan kehidupan. Ia menjadi makanan yang dibutuhkan bagi setiap orang beriman. Injil Markus bab 8 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Rasul Yakobus mencela sikap jemaat yang memilih-milih dan membeda-bedakan anggota jemaat. Jemaat secara gampang membedakan dan memilih antara orang yang kaya dan yang miskin. Rasul Yakobus
menekankan sikap Allah yang tidak memihak terhadap setiap orang dan kedudukan yang sama dari semua orang di dalam jemaat. Oleh karena itu, setiap orang beriman dipanggil untuk memberikan kesaksian mengenai iman mereka kepada Allah. Saudara-saudari terkasih, sebagaimana Allah tidak memilih-milih dan tidak memihak, sehingga mendatangkan kehidupan, bahkan mengasihi orang miskin. Demikian juga, jemaat harus bercermin kepada Allah dalam seluruh dinamika kehidupannya. Saudara-saudariku terkasih, pertanyaan bagi kita. Apakah kita pernah mengalami situasi tawar hati? Dalam situasi seperti itu, apakah kita mengalami penghiburan yang berasal dari Allah? Seperti apakah penghiburan itu? Kesaksian iman akan Allah seperti apakah yang telah kita wartakan kepada sesama? Saudara-saudari terkasih, marilah kita membuka diri kita akan tawaran kasih Allah. Amin.